Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Harisunisa sebagai pembicara pertama, Ali Viviana sebagai pembicara kedua, dan Fitriani Siregar sebagai pembicara ketiga. Dan untuk pertama kalinya kami menyatakan dengan tegas bahwa kami menyepakati adanya mosi perdebatan kita kali ini, yakni penetapan usia perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. Dewan Juri, penetapan usia perkawinan nyatanya telah sejalan dengan teori Gustav Rebus yang menyatakan bahwa terdapat 3 unsur tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Akan kami buktikan Dewan Juri bahwa penetapan usia perkawinan telah memuat unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Data konkret dari BKKBN di tahun 2020 membuktikan bahwa pernikahan dini menyumbangkan 20% kematian ibu dan anak. Padahal secara filosofis alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sehubungan dengan hal tersebut, penetapan usia perkawinan merupakan penerapan bahwa hukum harus memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat. Secara yuridis, dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara eksplisit terkait penetapan usia perkawinan. Akan tetapi harus memenuhi beberapa kriteria, yakni salah satunya balik. Pun ketika kita pahami dalam hukum positif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan ketika usia sudah mencapai 19 tahun. Hal inilah yang menjadi bukti nyata bahwa penerapan usia perkawinan telah mempunyai kepastian hukum yang jelas. Data dari UNICEF mencatat di tahun 2022 terdapat 1.498 kasus perceraian nikah muda yang disebabkan karena ketidaksiapan dalam segala aspek, baik ekonomi, fisik, maupun mental yang berimplikasi terhadap hilangnya hak anak. Oleh karena itu, hukum hadir sebagai tindakan solutif untuk memberikan rasa keadilan terhadap semua pihak dalam menanggulangi perceraian yang disebabkan oleh nikah dini. Berdasarkan hal inilah yang menjadi landasan utama mengapa kami menyepakati adanya mosi perdebatan kita kali ini untuk diterapkan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, ketentuan usia perkawinan tidak secara jelas dinyatakan dalam Al-Quran maupun hadis. Akan tetapi, Al-Quran telah mengisyaratkan salah satunya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Lafaz balagun nikah dijadikan sandaran fuqaha untuk menentukan usia perkawinan. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menafsirkan balagun nikah dengan dewasa yang bukan tergantung pada usia, namun pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Hal itu merupakan suatu hal yang sangat relatif. Oleh karena itu, menurut para fuqaha, pembatasan usia kedewasaan boleh diatur oleh manusia sendiri dengan memperhatikan segi manfaat dan kebaikannya di masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori maslahah mursalah Abdul Wahab Hanaf yang merupakan penetapan ketentuan hukum berdasarkan dengan kemaslahatan yang tidak terdapat ketentuannya dalam syarak. Dewan Juri, mari kita mengkaji naskah akademik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Salah satu permasalahan perkawinan adalah praktik perkawinan anak yang telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, pemerhati kesehatan, dan pemerintah dengan timbulnya berbagai permasalahan seperti perceraian. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan suatu perkawinan dan harus dihilangkan berdasarkan kaidah fikih ad-dararu yuzalu. Kemudaratan harus dihilangkan. Kemudian, pemerintah membenarkan untuk melarang perkawinan usia muda dan membuat suatu batasan umur perkawinan sebagaimana dalam pasal 15 ayat 1 kompilasi hukum Islam yang mengatakan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika sudah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal ini merupakan kebijakan afirmatif pemerintah yang bukan tanpa alasan, karena dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pemerintah telah mempertimbangkan bahwa umur 19 tahun merupakan umur yang matang dari segi fisik, reproduksi, dan juga psikologis. Hal ini telah sejalan dengan teori hukum responsif Nonet and Selznick bahwa hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Sekian dan terima kasih.
Melanjutkan bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua kami Dewan Juri yang terhormat, berangkat dari data yang disampaikan oleh UNICEF, Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan kedua di ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbanyak dengan angka sebesar 1.459.000 kasus. Sehingga dengan adanya penetapan usia perkawinan merupakan solusi yang tepat untuk ditetapkan di Indonesia. Pun berdasarkan pernyataan dari UNICEF, dampak yang ditimbulkan dengan tidak adanya penetapan usia perkawinan akan menimbulkan terjadinya kekerasan fisik, seksual, psikologis, emosional, serta mengancam kesehatan ibu dan anak. Yang mana hal ini didukung dengan data yang terjadi di Indonesia. Dikutip dari Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa sebanyak 41% anak perempuan berusia 15 hingga 19 tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, mari kita bayangkan bersama dengan banyaknya kasus perceraian yang ada di Indonesia. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa sebanyak 516.344 kasus perceraian pada tahun 2022 kebanyakan diakibatkan oleh adanya pernikahan dini. Mari kita tingkatkan perdebatan ini setingkat lebih tinggi dengan melakukan studi komparasi dengan negara-negara lain, yakni negara Malaysia yang merupakan negara mayoritas agama Islam terbanyak menetapkan bahwa batas usia perkawinan bagi laki-laki 18 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Lebih lanjut, negara Iran menetapkan batas usia perkawinan 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Berangkat dari adanya hal tersebut, dapat kita telah bersama bahwa batas usia perkawinan yang ditetapkan di Indonesia yakni 19 tahun merupakan batasan yang sangat tepat. Hal ini selaras dengan tinjauan dari aspek psikologis bahwa masa remaja baru berhenti pada usia 19 tahun. Hal ini pun didukung dengan adanya teori kesejahteraan sosial bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dengan adanya penetapan usia perkawinan. Sampai dengan akhir argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.